Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beloved students, welcome to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita kali ini akan membahas tentang news item. Apa itu news item? Basically, news item is about news, jadi tentang berita. Nah, mungkin kalian ke depan ada yang bercita-cita nih mau jadi reporter atau mau jadi penyiar di TV dan lain sebagainya. Kita harus tahu nih gimana sih kita menuliskan suatu berita dengan baik dan benar, harus ada strukturnya, gimana membuat berita yang menginformasikan sesuatu kepada publik, bukan yang malah menyebarkan berita palsu misalnya. Nah, itu ada beberapa hal penting yang harus ada di dalam suatu berita untuk menyatakan bahwa oke, ini valid, ini bisa dipertanggungjawabkan. Well, nanti setelah video ini Miss juga akan membuat video terpisah tentang writing a news item. Nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box. Jadi di video kali ini kita fokus tentang apa itu news item dan harus ada apa aja di news item. Nanti di video kedua yang Miss tadi taruh linknya itu lebih ke menjelaskan bagaimana sih menuliskan suatu berita yang baik. Kayak gitu. Well, without any further ado, let's jump right. Oke, pertanyaan pertama dulu. Apakah semua hal di dunia ini bisa kita jadikan berita? Jawabannya enggak ya. Coba kita lihat. A dog bites a man is not a news. Kalau ada anjing yang menggigit orang, itu bukan suatu berita. Itu kayak ya hal yang sering terjadi gitu kan. Maksudnya itu hal yang lumrah di logika manusia itu bisa terjadi. Tapi kalau ada a man bites a dog is a news. Kalau ada sesuatu yang sangat tidak biasa, masa sih ada manusia mau menggigit anjing? Nah, ini orang kenapa? Nah, karena ada pertanyaan ini orang kenapa, tanda tanya itulah yang membuat ini jadi menarik untuk menjadi suatu berita. Nah, ini namanya yang membuat sesuatu itu punya nilai yang membuat orang lain penasaran, itu namanya newsworthy. Itu istilahnya supaya orang penasaran mau membaca si berita tersebut. Kenapa ini jadi penting dan membuat orang penasaran. Basically, what is news item? News item text is a text which informs the reader about events that are considered newsworthy or important. Nah, ini tadi. Jadi, berita itu menginformasikan pembaca tentang suatu kejadian yang apa ya istilah tadi, newsworthy, bernilai gitu loh, kayak penting untuk disampaikan kepada publik. Tujuannya apa? It is used to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important, ya tadi, untuk menginformasikan supaya kita tahu kejadian di belahan dunia lain atau di tempat lain seperti itu. The generic structure of news items. First, we have what is called as main events or the newsworthy events. Ini basically adalah it recounts the event in summary form. Jadi menceritakan kejadian masa lalu, kejadian intinya gitu ya dari berita ini. Tapi in a summary form. Jadi singkat aja gitu, nggak usah detail banget diceritakan poin-poin pentingnya. Kemudian ada yang namanya elaboration or the background of the events. It consists the elaboration to what happened to whom in what circumstance. Jadi kalau yang elaboration atau backgroundnya itu tuh menceritakan tentang ini kejadiannya ini kenapa, atau latar belakangnya siapa aja yang terlibat, apa pemicunya. Misalnya kita memberitakan tentang banjir, pemicunya ini apa gitu misalnya. Kemudian resource of information atau sumber berita. Nah, inilah yang membuat penting supaya tidak terjadi berita-berita hoax. Jadi bisa dipertanggungjawabkan beritanya. It contains comments by participants in, witness to, authorities, expert on the event. Jadi ini tadi, misalnya ada saksi mata yang kamu wawancarai atau seorang ahli yang bisa menilai kenapa sih misalnya tadi ada kejadian banjir bandang kayak gitu. Kamu mewawancarai misal pakar tertentu kayak gitu. And then about the language feature of news item, first focusing on circumstance, using a simple language in writing the text. Jadi pertama kita itu kalau mau bikin berita harus dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami gitu ya. Jadi nggak usah bertele-tele. Terus using saying verbs like she said, informed, told, reported. Nah, seperti kalau di berita kan kita sering membaca ya, dikatakan oleh, diinformasikan oleh, disebutkan, dilaporkan oleh. Nah, kayak gitu, itu di bahasa Inggris juga sama.
Sometimes at the beginning of the news, the scene is mentioned, like in Jakarta, London, Bogor. Kayak ini tempat kejadiannya di mana biasanya bisa disebutkan, walaupun tidak harus ya. And then using simple past tense in explaining news events. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then you can use simple present tense. Ini udah, ya Allah, udah ngelotok pastinya ya, simple past dan simple present. Kalau kejadiannya diceritakan masa lampau, kita pakai simple past. Kalau untuk kejadiannya sampai sekarang masih berlangsung, itu kita pakai simple present tense. Short telegraphic information about story captured in the headline. Nah, ini tentang materi caption kemarin dulu di bab 3 ya, sudah kita bahas juga. Jadi kadang kita butuh gambar dan sedikit deskripsi singkat dari si gambar tersebut. And then using adverbs like adverb of time, adverb of place, and adverb of manner. Contohnya kita mau menyebutkan ini kejadiannya misalnya tanggal sekian, jam sekian, kayak gitu. Kan kita menyebutkan keterangan. Kemudian uses of material processes to retell the event. Nah, ini kita menggunakan bentuk kata kerja yang menceritakan kembali tentang si event tersebut. Jadi kayak ketika orang baca itu tuh kita yang ada di kepala pembaca tuh mereka bisa membayangkan kejadian tersebut. Well, let's check these news items together. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang strukturnya. Jadi kita tadi udah tahu ya, kalau di suatu news itu harus ada yang namanya headline-nya, terus news media-nya, date and place, newsworthy event, kenapa ini menjadi penting beritanya, background-nya, and juga sources-nya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di slide setelah ini. Kita baca dulu yuk sama-sama. Gresik resident made to take graves as punishment for not wearing face masks. Oke, jadi ada warga Gresik beberapa gitu ya yang disuruh untuk menggali kubur sebagai hukuman karena nggak mau pakai masker. Nah, di tengah-tengah pandemi masih tidak mengikuti protokol kesehatan. Oke, this news was from the Jakarta Post. Jadi yang menerbitkan berita ini adalah Jakarta Post. Jakarta Post itu kayak ya koran, terus dia ya media online-nya juga ada, tapi berbahasa Inggris kayak gitu. Kemudian ini dia mulai dengan Jakarta, menunjukkan berita ini di mana dibuat. Thursday, September the 10th, 2020 at 5:34 p.m. Oke, kita lihat beritanya. 8 people in Gresik Regency, East Java were ordered by local authorities to dig graves for those who have died of COVID-19 as punishment for not wearing face masks in public. Cerme District Head Suyono said that he punished residents who didn't wear face masks by making them dig graves at a public cemetery in Ngabetan village. There are only 3 available grave diggers at the moment, so I thought I might as well put these people to work with them, said Suyono as quoted by Tribunnews.com on Wednesday, adding that local authorities make sure the health protocol violators didn't participate in the burials. To assist the grave diggers, Suyono assigned 2 people to each grave. One is tasked with digging the grave, while the other lays wooden board inside the hole to support the corpse. Hopefully, this can create a deterrent effect against violation, Suyono said. He also said the number of COVID-19 cases was continuing to increase in Cerme, promoting the village administration to strengthen protocols in the village. Based on the Region Law number 22/2020, residents who violate the protocols are subject to fines or community service as punishment. Separately, Cerme Police Chief Polkom Muhammad Nur Amin said the police would cooperate with the military to enforce the protocols, such as by dispensing public gathering. We urge the public to wear face masks in accordance with the COVID-19 health protocols, he said. Oke, kita lihat berita ini ya. Jadi ada 8 warga Gresik yang disuruh nih sama local authorities itu kayak pemerintahan setempat untuk menggali kubur. Kenapa mereka disuruh menggali kubur? Karena mereka tidak mengikuti protokol kesehatan, yaitu tidak mau pakai masker di publik. Kemudian ini di daerah yang namanya Cerme ya, daerah Cerme, kepalanya kayak lurahnya gitu, itu bernama Pak Suyono. Dia bilang kenapa sih akhirnya orang-orang ini nih disuruh
apa ya namanya, ini quotationnya kenapa sama yang menyebabkan berita ini muncul. Jadi si Pak Suyono ini sebagai sumber berita yang bilang kalau mereka nggak mau pakai masker, tak suruh gali kubur itu yang ada di apa namanya, taman pemakaman umum kayak gitu di daerah Ngabetan, daerah Ngabetan lah ya. Terus di sini ada quotation ya, kutipan langsung. Jadi ditandai dengan tanda petik. Jadi ada saat ini itu cuma ada 3 penggali kubur di daerah Cicerme ini tadi. Jadi kalau ya wes akhirnya orang-orang ini yang tadi melanggar protokol, tak suruh sekalian aja buat membantu. Nah ini kutipan ini nih diambil dari tribunnews.com pada hari Rabu. Jadi si wartawan Jakarta Postnya membuat berita ini mengambil kutipan ini bukan dari wawancara langsung, tapi mengambil dari berita lain yang ada di post oleh Tribun News pada hari Rabu. Dia ngambilnya pada hari Rabu. Aiding that local authorities make sure the health protocol violators didn't participate in the burials. Nah, nanti tapi sapi orang-orang yang melanggar ini tadi, mereka kalau ada yang terinfeksi virus COVID dan harus dimakamkan secara COVID, mereka tidak perlu ikut memakamkan juga gitu loh. Tugas mereka ngapain? Tugas mereka adalah sebagai asistennya grave diggers, sebagai asistennya penggali kubur itu. Jadi yang satu nanti mereka disuruh buat gali kuburnya, yang satu yang lays down wooden boards. Jadi kayak narui apa sih namanya, kayu-kayu itu loh, supaya mayatnya, jenazahnya nanti itu bisa tersokong dengan baik sebelum ditutup. Nah nanti tetap yang nutup dan melanjutkan proses pemakamnya tetap si apa namanya, grave diggernya yang asli gitu ya, si tukang gali kuburnya yang asli. Hopefully this can create a deterrent effect against violation. Jadi Pak Suyono juga bilang, nah ini efek ini semoga bisa memberi efek jera bagi mereka. Dia juga bilang, Pak Suyono lagi, jadi sumber berita kita adalah Pak Suyono, bahwa kasusnya COVID-19 di daerah sini itu menaik terus. Nah, jadi kita sebagai pimpinan daerah, jadi dia mau menguatkan protokol kesehatan yang sudah dibuat. Nah, sudah ada juga terbitan peraturannya, yaitu nomor 22 tahun 2020. Mereka yang melanggar protokol kesehatan ini akan dikenakan denda atau suruh mengerjakan suatu pekerjaan community service, contohnya tadi menggali kubur ini, atau suruh kerja bakti dan lain sebagainya sebagai bentuk dari hukuman. Terus ada lagi yang diwawancarai selain Pak Suyono, yaitu ada kepolisian bernama Bapak Muhammad Nur Amin. Mereka juga sebagai perwakilan dari pihak polisi, Pak Nur Amin juga akan bekerja sama dengan pihak manapun untuk menguatkan tegaknya protokol kesehatan ini. Gitu, seperti dengan mau membubarkan kalau ada kumpul-kumpul di area publik kan. Kita kalau selama Covid harus ini ya, menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini kutipan lain dari Pak Muhammad Amin, we urge the public to wear face mask in accordance with the COVID-19 health protocols. Jadi kita betul-betul menekankan betapa pentingnya pakai masker ketika selama pandemi ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang text structure-nya ini ya. Oke, pertama dari berita tadi headlines-nya berisi tentang judul. Judul utamanya tadi tentang apa? Gresik residents made to take grave as punishment for not wearing face mask. Ini sampai sini sih, titik. Ini apa? Salah ketik, guys. Kemudian newsworthy events-nya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang bernilai berita? Karena ini unik gitu ya, tells the event in a summary form. Apa intinya sih? Ada 8 orang di warga Gresik yang disuruh untuk menggali kubur karena mereka dihukum gitu ya, karena nggak mau pakai masker di area publik. Background ini tadi intinya adalah mengelaborasi, ini awalnya kelebihan 1 juga, mengelaborasi what happened and tell what caused the incident, dan menceritakan tentang apa sih sebab terjadinya kejadian ini. Karena sekarang kenapa sih bentuk hukumannya kayak gini gitu kan? Karena selama ini cuma punya 3 penggali kubur aja. Nah, sedangkan kasus COVID-nya ini naik terus dan di luar sana banyak yang melanggar, ya sudah yang melanggar ini diminta untuk membantu untuk si penggali kubur ini supaya ya tidak terlalu berat lah tugasnya, dan sebagai bentuk supaya mereka punya efek jera.
Sumbernya siapa dari berita ini? Comments by participants, witness, authorities, and expert involved in the event. Nah, sources kita tadi adalah Pak Suyono dan juga Pak Muhammad Amin ya sebagai tadi pihak kepolisian yang juga mau membantu supaya protokol kesehatan ini akan tetap tegak dan pandemi ini bisa segera teratasi. Oke, sekarang kita punya berita kedua yang lebih casual sebenarnya beritanya. Oke, kita lihat judulnya ya. Singer Yopi Latul dies after confirmed positive with COVID-19. Tempo.co Jakarta. Yopi Latul, a singer popular in Indonesia in the 1990s, died today, September the 9th. He was 65 years old the day before the singer was reported to have tested positive for COVID-19. Yopi, a Maluku native, died in a hospital in Cibinong, West Java. Fellow musicians have taken to social media to express their grief over the loss of the veteran singer. The day before his death, Yopi's son, Carlo Latul, posted to his personal Instagram account about his father's condition. The post confirmed reports that Yopi had tested positive for the new coronavirus. The Instagram story post said that his father showed no symptoms and none of his family members were infected. Oke, sekarang berita kedua ceritanya ada penyanyi tahun 90-an yaitu bernama Bapak Yopi Latul yang meninggal setelah terkonfirmasi positif COVID. Jadi meninggalnya tanggal 9 September di usia 65 tahun. Nah, sehari sebelumnya dia dilaporkan bahwa positif COVID. Nah, Bapak Yopi ini meninggal di rumah sakit Cibinong di Jawa Barat gitu ya. Asalnya dia dari Maluku, tapi kemudian para musisi-musisi yang lain juga turut berbela-sungkawa dan menunjukkan kesedihannya juga lah, turut berbela-sungkawa terhadap meninggalnya Bapak Yopi ini. Nah, sehari sebelumnya, jadi anaknya Pak Yopi yang namanya Pak Carlo Latul itu ngomong nih di Instagram tentang keadaannya ayahnya, bahwa ternyata Pak Yopi itu baru ketahuan positif COVID sehari sebelumnya. Terus di story Instagramnya si Pak Carlo ini juga dia bilang sebenarnya Pak Yopi itu tidak menunjukkan gejala apapun dan sekeluarga juga udah tes COVID, tapi tidak ada yang terkonfirmasi positif, jadi cuma Pak Yopi aja yang positif COVID gitu. Dan di berita ini kita akan fokus ke language features, keunikan bahasanya. Headlines-nya, di sini kita menggunakan kata dies. Kenapa dies bukan died? Karena kejadiannya hari ini ya. Jadi kalau masih kejadiannya hari ini kita pakai present tense, belum lampau, belum sudah terjadi di waktu yang lampau. Kemudian menggunakan action verbs and tenses-nya, kita menggunakan simple past karena menceritakan kejadian yang lampau. Ini died in a hospital in Cibinong, kan sudah meninggalnya sudah. Have taken ini perfect ya. Jadi sudah dilakukan, sudah dibawa, maksudnya sudah diucapkan, sudah dilakukan. Kemudian udah sih itu ya, yang simple past sama present perfect. Kemudian the singer was reported, ini sebagai bentuk saying verb, said juga. Tadi kan kalau di berita kita mau menunjukkan ini dapat sumber dari mana, kita bisa menggunakan kata say that, reported, told, dan lain sebagainya. And then the sources of witness, si saksi matanya itu di sini kita bisa menggunakan mau kutipan langsung mau kutipan yang tidak langsung. Tadi kalau di berita pertama kita pakai kutipan langsung atau direct speech, di sini kita pakai kutipan yang tidak langsung. Kalau kutipan, nanti ada video terpisah ya tentang penggunaan kutipan, ini sebenarnya dulu kelas 10 sudah pernah dibahas, tapi kalau kalian lupa nanti misalkan link videonya di kanan atas dan juga description box tentang direct speech and also indirect speech, karena itu rodok agak gimana ya, itu kalian harus butuh pemahaman, jadi please check that video out tuh. Oke. Tadi ini disebutkan di dalam berita yang kedua ini, the Post confirmed report that Yopi had tested positive for the new coronavirus. Nah, ini dasarnya adalah postingan dari anaknya Pak Yopi tadi yang menyatakan bahwa betul Pak Yopi itu kena virus corona gitu ya, terinfeksi. Itu sebagai saksi matanya dia, sumber beritanya. Kemudian di story Instagramnya juga disebutkan kalau tidak bergejala dan seluruh keluarganya yang lain juga sudah dites dan tidak ada yang terpapar virus COVID-19 juga. Nah, ini juga sebagai sumber berita. Well, that's all for today's video about news items. Please check the
video about writing a news items because it will also be interesting. I hope you understand the material well. If you have any question, please let me know in the comment section down below. Goodbye students, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.